Shalom saudara, sungguh menjadi sukacita saya bisa melihat saudara ada di tempat ini. Percaya bahwa ibadah hari ini bukan cuma ibadah rutinitas kita, tapi yakini bahwa ibadah hari ini adalah waktu yang terbaik untuk setiap kita berjumpa dengan pribadi yang paling mengasihi kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama buka setiap hatimu.
kasih lagi, dan setiamu sampai ke awal. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaanmu mengatasi sebab kasihmu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai bersama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaanmu mari sama-sama kemuliaan-Mu katakan, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kami sembahkan Yesus, mari sembah Dia. Kau besar Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau tinggikan Dia. Kami sembah, kami muliakan, kami agungkan dari tempat ini Tuhan, kami mau nyatakan kasih-Mu begitu indah bagi setiap kami. Kasih-Mu teramat indah bagi setiap kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami muliakan, hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Thank you Tuhan. Ditinggikan
kita mau muliakan Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Raja di atas segala raja.
Yesus yang kami sembah, Yesus yang kepadanya namanya kami agungkan saat ini. Yesus yang mencurahkan berkat-Nya, Yesus yang menyatakan kuasa-Nya, Yesus yang menyatakan kasih-Nya bagi umat-Nya, bagi kami semua. Kepadamu-lah ya Tuhan, kami kembalikan segala pujian syukur kami, sembah sujud kami di hadapan Allah. Kami mau mengagungkan Tuhan, kami mau memuliakan nama Allah. Tolong kami Allah, agar kami dapat mengagungkan nama Tuhan lewat pujian, penyembahan kami melalui ibadah ini. Kuasai ruangan hati kami, kuasai ruangan ini Allah, dan kuasai kehidupan kami. Kami persilakan kuasa Roh Allah mengambil ibadah kami dari awal, pertengahan, dan sampai akhir ibadah kedua ini. Nama Tuhan dipermuliakan, umat-Nya diberkati. Dalam nama Yesus kami buka ibadah ini bersama-sama, dan bersama-sama kita katakan amin. Saya boleh lihat tangan-tangan yang siap menari buat Tuhan Yesus. Sebab kita adalah umat yang dikasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Semuanya kita mau menari bagi Tuhan. Yesus Kristus yang dicurahkan, marilah mari mengenal kasih itu yang
sorak-sorai bagi Tuhan. Siap? Haleluya, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang tidak tertanding. Hanya Engkau satu-satunya Yesus. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak gembala semuanya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Yang percaya katakan amin. Dan siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak. Semuanya siap melompat bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Kerajaan-Mu kekal Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertahta. Haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan, katakan sungguh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu, minta waktunya sedikit. Hari ini kami dari Fajar Baru Kids akan ada graduation. Ada 2 murid kami yang sudah lulus hari ini dan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu youth dan teens ya. Nanti
Youth akan dapat personil baru ya. Oke, boleh ditayangkan? Kita akan segera panggilkan anak Teresa Renata Ibrahim. Kita kasih tepuk tangan. Yang telah lulus ya. Boleh berdiri di sini sayang. Oke. Yang kedua adalah Excel. Silakan. Oke. Boleh difoto dulu. Deketan sayang, sini deketan. Ya, dua anak ini sudah lulus dari Fajar Baru Kids dan siap untuk maju ke kelas yang lebih besar ya. Sama kakak-kakak di sini banyak kakak-kakak, boleh lambaikan tangan. Youth dan Teens. Siap menyambut member baru? Siap? Ya, jangan malu-malu, di sini kita semua keluarga, ya. Oke, oleh karena itu saya akan panggil untuk Ibu Gembala. Saya undang untuk Kak Rahmat, Kak Mei, boleh maju ke depan. Ibu Gembala selaku Gembala GC Fajar Baru akan menyematkan selempang kelulusan. Kak Mei, silakan Kak Mei untuk mendampingi kepada Tere dan Excel. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Yang satu lagi kepada Excel. Boleh deketan sayang, di tengah deketan. Oke. Oke. Dari Ibu Gembala mungkin ada dua patah kata buat dua anak ini. Ya puji Tuhan, jemaat semua yang ibadah kedua bisa menyaksikan di mana inilah anak-anak didik daripada Allah, daripada Tuhan melalui guru-guru sekolah minggu, dan hari ini mereka sudah naik ya. Kalau saya bilang itu lulus di wisuda. Ya, ya sekarang akan menaik, tadi sudah dikasih tahu oleh guru sekolah minggu, mereka nanti akan bergabung di ibadah anak-anak youth supaya mereka tetap bertumbuh ya secara iman. Dan mungkin baru kali ini kita mengadakan seperti ini, tidak apa-apa, bukan berarti yang dulu-dulu anak-anak youth yang dulu kami kurang perhatian, tidak, memang ini segala sesuatu ada waktunya, amin. Karena kami semua gereja mengasihi kalian. Ya selamat bergabung nanti ya, tetap setia, tetap beribadah, tetap tinggal di sini, tetap ada di gereja Fajar Baru dan tetap setia melayani Tuhan ya. Ibu Gembala tetap boleh ada di depan, kita akan menyerahkan hadiah kelulusan. Saya undang Kak Rahmat untuk boleh memberikan hadiah kepada Tere dan Excel. Oke, boleh merapat sedikit ke sini, Excel geser ya. Excel geser sedikit sini sayang. Ya, oke. Oke, kita juga ada kenang-kenangan dari ketua sekolah minggu kita. Saya undang Kak Mei untuk boleh ke depan, silakan.
kami akan memberikan buket wisuda buat Excel dan Tere. Silakan. Boleh difoto, silahkan buat Excel. Ya, inilah Bapak Ibu anak-anak kita yang telah lulus hari ini. Mereka siap untuk bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Oleh karena itu kita terus mohon dukungan doa dari Bapak Ibu semua dan dari gereja yang kami ucapkan terima kasih sudah banyak mendukung Fajar Baru Kids sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak sekalian yang di luar boleh masuk, sekalian Ibu Gembala akan berdoa untuk sekolah minggu. Mari jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa kembali. Haleluya. Saya undang semua bangkit berdiri. Ini sesuatu yang sakral, ini sesuatu yang kudus, ini sesuatu yang Tuhan sangat hargai. Mari kita juga menghargai suasana saat ini. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, hati kami dapat menyentuh roh-Mu. Karena roh Tuhan sesungguhnya ada bagi kami. Kami bersyukur kepadamu. Kalau hari ini Tuhan, anak-anak-Mu, umat-Mu, anak sekolah minggu, Fajar Baru boleh beribadah oleh karena pertolongan dan kuasa daripada Tuhan. Pimpinan Tuhan begitu manis, begitu luar biasa. Tuhan akan terus menyertai mereka. Ibadah ini akan terus diberkati oleh Tuhan. Guru-guru akan melihat kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan orang tua murid juga akan melihat satu perubahan dalam pribadi mereka. Menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi anak-anak yang lebih manis di hadapan keluarga, terutama di hadapan Tuhan. Doa kami Tuhan, jemaat Tuhan, doa kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kiranya pelayanan ini dapat kami hargai. Kami sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Kesempatan ini Tuhan tidak akan berlama-lama, karena waktu ini akan terus berjalan. Selama kami ada kesempatan untuk melayani Engkau, kiranya guru-guru sekolah minggu lebih berhikmat lagi untuk mempergunakan waktu dan kesempatan ini, sehingga hidup mereka terus diberkati, menjadi pelayan yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, ada pertolongan, naungan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kiranya mereka bertumbuh sesuai dengan harapan keluarga mereka, harapan gereja, harapan Tuhan tentunya. Secara iman mereka lebih dewasa. Di dalam nama Yesus kami melepas Tere untuk meninggalkan sekolah minggu. Bukan berarti meninggalkan gereja, bukan berarti meninggalkan kelas, tetapi secara status Tuhan mereka sekarang sudah ada beribadah di ibadah youth, bergabung dengan kakak-kakak rohani yang terlebih dahulu. Kiranya Tuhan terus memberkati Tere, terus menjadi anak yang manis, terus ada kesan-kesan daripada Allah melalui pengalamannya di sekolah minggu, sehingga suatu hari kami rindu dia akan menjadi guru sekolah minggu, karena Allah menyertai, Allah berkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Excel akan terus dibawa oleh Tuhan naik. Tuhan tolong, Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Tuhan akan terus melakukan, bekerja sesuai waktu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan mereka berdua dan semua sekolah minggu, anak sekolah minggu dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami terima berkat ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, ada kata-kata sedikit dari Excel sama Tere.
kasih kepada Bu Gembala dan kakak-kakak sekolah minggu yang sudah mengajarkan saya sejak dari kecil dan sampai sekarang. Mungkin dulu saya pas kecil tuh nyebelin banget ya, serius. Suka marah-marah ya sekarang ya be better. Tapi makasih kepada mereka yang sudah mengajari saya. Berkat mereka saya dapat mengerti apa itu menjadi yang lebih pribadi yang lebih baik. Kedepannya semoga saya menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Oma Gembala dan guru-guru sekolah minggu yang lainnya juga karena telah mengajar sekolah minggu kepada saya, dan saya sudah sungguh berterima kasih atas pengajaran-pengajaran Alkitab yang mereka berikan. Terima kasih kepada semuanya. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Kita semua bersuka cita ya Bapak Ibu. Sekarang waktunya sama-sama kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa. Percaya di dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab hanya Dia sumber mukjizat di dalam hidupmu, bahkan pembuat mukjizat yang sejati. Di dalam
membuat teduh badai itu. Ya Tuhan pembuat mujizat, kepadamu-lah kami bersyukur. Kalau pada siang hari ini kami kembali boleh mendengar firman-Mu, ini semua oleh karena tuntunan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau akan memberikan sesuatu yang belum pernah kami terima. Karena berkat Tuhan selalu baru. Dalam nama Yesus kami terima berkat yang baru lewat kebenaran firman Allah. Yesus memberkati kami. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara bersyukur punya Allah yang sanggup melakukan mujizat dalam hidupmu. Apakah saudara percaya mujizat itu masih ada? Sudahkah saudara mengalami mujizat Tuhan? Kalau sudah, mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Kiranya hanya Tuhan saja yang menghargai. Bagaimana saudara menghargai mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara akan menjadi anak-anak Tuhan yang sangat dihargai oleh Allah. Ketika kita mau menghargai berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat yang biasa, bahkan berkat yang luar biasa. Nah, pada pagi ibadah yang kedua ini, saya mengajak saudara akan melihat beberapa kebenaran firman Allah terpetik, terambil dari Yohanes pasal yang kedua. Ya, Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Nanti kita akan baca bersama-sama. Saudara, hari ini kita berbicara tentang mengalami kuasa Allah. Atau mengalami lebih dalam lagi, mengalami mujizat Tuhan. Kata mujizat ini sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Kenapa? Karena kita semua sudah mengalaminya. Amin saudara? Semua mengalami? Ya. Kapan saudara mengalami mujizat pertama? Kalau di Kana ada mujizat pertama yang Tuhan lakukan, mengubah air menjadi anggur. Waktu saudara mengalami mujizat itu kapan? Kapan pertama kali saudara mengalami pengalaman yang luar biasa yang tidak saudara dapat lakukan sendiri? Mari kita renungkan. Saat saudara mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Artinya saudara percaya bahwa Yesus hidup dan saudara menyerahkan hidupmu kepada Allah. Disitulah terjadi keselamatan, itulah mujizat pertama yang kita alami. Amin saudara? Ada mujizat pertama, ada juga mujizat-mujizat yang seterusnya sesuai waktunya Tuhan. Nah saudara, kenapa saya katakan keselamatan yang kita terima adalah mujizat yang besar dalam hidup kita? Karena tidak semua orang bisa mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Tidak semua orang bisa percaya bahwa Yesus itu hidup. Tidak semua orang bisa menyerahkan hidupnya kepada Allah. Karena ini adalah pekerjaan kuasa daripada Roh Kudus. Nah setelah kita diselamatkan oleh Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel setelah diselamatkan, dibawa keluar oleh Tuhan dari negeri Mesir. Kita akan dibawa oleh Tuhan mengalami pengalaman-pengalaman baru. Contohnya, bagaimana waktu bangsa Israel menghadapi Laut Tiberia itu, Tuhan mengadakan mujizat di sana. Bagaimana ketika mereka melihat hanya ada air pahit lagi, Tuhan ubah menjadi manis. Ketika mereka tidak melihat ada roti di depan mata mereka, tidak ada makanan, Tuhan kirim mana. Tuhan kirim burung waktu mereka membutuhkan daging. Bahkan waktu mereka tidak ada air, Tuhan membelah gunung, bukit untuk mengeluarkan air itu. Di sini saudara kita melihat Tuhan setelah Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan tidak biarkan kita liar begitu saja. Masih dituntun oleh Tuhan, masih disertai oleh Allah, disertai oleh kuasa Allah. Bahkan bila perlu Tuhan mengadakan mujizat dalam kehidupan kita. Amin. Semua merindukan mujizat lagi terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara mau mengalami hal itu? Saudara siap untuk itu? Pertanyaannya sekarang penting untuk kita perhatikan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan supaya saya mengalami mujizat itu? Saya rindu. Saya tidak mau hanya rindu, saya ingin mengalami. Lalu apa yang saya harus lakukan? So pertanyaan ini penting untuk saudara ingat. Dan sekarang ada jawaban. Jawaban ini juga harus saudara ingat. Saudara, kita boleh merindukan mujizat itu. Tetapi kita tidak memiliki cara metode yang dapat kita andalkan. Untuk kita pergunakan. Untuk kita pakai. Supaya kita mengalami mujizat itu.
Karena ini adalah kedaulatan daripada Allah. Amin saudara. Kita boleh merindukan, kita tidak punya cara untuk meraih, untuk mendapatkan itu. Tuhan saya sakit, saya mau mujizat terjadi. Saudara, tidak ada kekuatan. Kalaupun kita merindukan saudara, itu semua dorongan daripada Roh Kudus. Kalaupun Tuhan mengadakan, pasti itu sudah adalah kedaulatan daripada Allah. Bukan dengan kemampuan, dengan cara kita. Nah karena kita rindu mengalami semuanya ini saudara. Kita akan melihat sekarang di dalam Yohanes pasal yang ke-2 ayat 1 sampai 11. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di sini. Mari kita akan baca bersama-sama. Saya ayat 1, saudara ayat kedua sampai kita bertemu di ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada hari, saya dulu ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Ayat 6. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Hal itu bersama-sama, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, kalau saya boleh ringkas, ayat-ayat yang kita sudah tadi baca bersama-sama, bagi beberapa saudara sudah tidak asing lagi, di mana dikatakan bahwa Tuhan mengadakan mujizat, Tuhan mengubah air menjadi anggur. Nah sekarang pertanyaannya, ini terjadi di mana? Di Kana, di Galilea. Lalu sekarang kita bertanya, mengapa Tuhan mengubah air menjadi anggur di Kana ini? Mengapa Yesus mengubah air menjadi anggur dalam pesta pernikahan ini? Kenapa Yesus ada di sana? Jawabannya ada di dalam ayat yang pertama di sini. Dan kedua, karena Yesus diundang. Saudara pernah mengundang teman saudara untuk makan di rumah? Pernah diundang? Pernah mengundang? Iya, jadi pernah mengalami. Bagaimana kalau kita mau jamu tamu? Bagaimana kalau kita dijamu kita kita pernah merasakan mengalami. Saudara, waktu Tuhan Yesus diundang oleh yang mempunyai pesta ini, yang mempunyai pesta ini. Mereka mengundang Yesus, mereka mengundang ibu Yesus, mereka juga mengundang murid-murid Yesus dan juga mengundang tamu undangan yang lain. Tujuannya adalah sama. Sebagaimana mereka mengundang Yesus, mereka juga mengundang tamu yang lain, tujuannya sama. Supaya apa? Supaya hadir pada hari pesta itu. Untuk memberikan doa restu atau mendoakan supaya kedua mempelai rumah tangga yang dibangun ini menjadi langgang dan terus diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana juga saudara, kalau saya pernah Pak Putu, Made juga saudara, kami mengundang saudara, mengundang yang lain, harapannya memang itu, minta doa restu. Tidak lebih, kalaupun ada ampau itu tambahan. Kalaupun datang tanpa ampau tidak masalah. Tetapi saudara, yang masalah kadang-kadang kalau kita mengundang tidak datang, rasanya kenapa ada tanda tanya seperti itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus diundang dan Yesus hadir.
Dan waktu Yesus diundang untuk hadir, Yesus bukan sekedar hadir, justru Yesus melakukan lebih daripada yang mereka harapkan. Yesus mengadakan mujizat di sana. Mereka mengundang Yesus, tidak ada embel-embel, tidak ada motivasi. Supaya Yesus mengadakan mujizat di Kana, enggak. Karena dalam ayat 11 mengatakan Yesus itulah mujizat pertama yang Yesus lakukan justru dalam perjamuan ini. Jadi yang punya pesta, Fiur mengundang Yesus agar Yesus hadir dalam pesta ini. Ternyata Yesus bukan sekedar hadir, malah Yesus mengadakan mujizat di tempat ini. Saudara, di sini kita belajar ketulusan hati kita, kemurnian hati kita untuk mengundang Yesus hadir dalam kehidupan kita. Yesus bukan hanya sekedar hadir, tapi Yesus pasti akan menyatakan kuasa dan bila perlu menyatakan mujizatnya. Amin, saudara. Ini kebahagiaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, milikilah hati yang murni. Hati yang telah dibersihkan oleh darah Yesus. Ketika saudara mengundang Yesus, pasti dia akan hadir. Dia bukan sekedar hadir, saudara. Dia pasti akan melakukan sesuatu. Mengerjakan sesuatu. Bahkan memberikan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Saudara mau berkat baru dari Tuhan? Milikilah ketulusan hati. Di dalam engkau mengundang Yesus. Tidak ada motivasi lain. Saya berdoa supaya ada mujizat. Tunggu dulu saudara. Hadirkan dulu Yesus. Kalau Yesus hadir, bila perlu menurut Tuhan, pasti itu akan terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita melihat di sini. Mengapa Yesus diundang? Atau mengapa Yesus mengadakan mujizat di Kana dalam pesta perjamuan ini, atau mengubah air menjadi anggur. Kita melihat ayat yang ketiga, mungkin ya, ayat yang ketiga bisa disayangkan. Ya, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, inilah saudara dasar kenapa Yesus mengadakan mujizat di sana. Karena yang punya pesta sudah kehabisan anggur. Seandainya anggur mereka masih ada, tentu Yesus tidak mengadakan itu. Yesus akan melakukan sesuatu yang tidak dapat kita lakukan. Yesus akan memberikan sesuatu apa yang kita tidak punya. Yesus mengadakan, mengubah air menjadi anggur karena mereka kekurangan atau kehabisan anggur. Saudara, seringkali, ya saudara, saya bertanya dulu. Saudara pernah nggak merasakan kehabisan uang? Sering. Apakah sekarang lagi kehabisan uang? Enggak, pasti adalah jujur. Itu baru habis. Pernah nggak saudara merasakan habis-habisan? Udah habis. Keperluan antre, masih antre depan, ini belum ini. Enak nggak seperti itu? Enggak enak kan? Pernah Kak saudara kehabisan akal? Udah melakukan ini, udah mengerjakan ini, enggak ketemu juga jalan keluar. Pernah saudara? Pernah. Kalau itu yang kita rasakan, saudara alami. Apakah saudara masih bertahan di dalam keadaan habis-habisan itu? Ataukah saudara lari? Kalau saudara menemukan, mengalami kenyataan seperti ini, sudah habis-habisan, berbuat ini, berbuat itu, mentok, habisan akal. Saudara, kalau saudara dalam situasi seperti ini, saudara lari, meninggalkan Tuhan, saudara tidak akan melihat kuasa, bahkan mujizat Tuhan. Tetapi kalau kita hadapi bersama dengan Tuhan, kita akan melihat kuasa Allah, bahkan mujizat Tuhan. Amin, saudara. Saudara, seringkali Tuhan menyatakan kuasanya, bahkan mujizatnya ketika kita sudah ada dalam kondisi habis-habisan. Saya pernah mengalami, saya bisa ceritakan. Bukan hanya menceritakan pengalaman, saya kaitkan dengan firman Allah, memang kenyataan seperti itu. Kalau anggur itu masih ada, Tuhan pasti tidak melakukan mujizat di situ. Waktu kita habis-habisan, saudara, melibatkan Tuhan, di situ kita melihat kuasa, bahkan mujizat Tuhan. Kalau kita lari sekali lagi, kita tidak akan menemukan kuasa, berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya tahu, pernah ngalamin.
Meskipun seringkali Tuhan menyatakan kuasa mujizatnya ketika saat kita mengalami suatu masalah yang disebut dengan habis-habisan ini. Tapi saya tidak akan pernah berdoa untuk jemaat Fajar Baru supaya mengalami hal seperti ini, saudara. Enggak mungkin lah ya. Ya, Tuhan berkati jemaat Fajar Baru. Tuhan tolong didik mereka, buat mereka mengalami sesuatu yang habis-habisan. Enggak seperti itu, saudara. Sekalipun kita tahu, waktu kita mengalami habis-habisan mujizat Tuhan terjadi. Tapi kita tidak akan berdoa supaya kita mengalami hal seperti ini. Ini enggak enak, saudara, enggak nyaman. Ketika kita dalam situasi seperti itu sungguh enggak nyaman. Yang membuat paling enggak nyaman banyak godaannya, saudara. Ya, kalau udah habis-habisan banyak godaannya untuk kita melakukan ini, untuk kita berbuat ini, untuk mencukupi keperluan kita. Hati-hati, saudara. Kalau di dalamnya ada godaan-godaan, minta kekuatan dari Allah. Tuhan, kuatkan imanku agar aku tidak tergoda di saat aku mengalami pengalaman yang tidak nyaman ini. Nah, kalaupun saudara seandainya, berandai-andai ya, saudara berdoa, saudara dalam situasi habis-habisan, saudara berdoa, lalu ada mujizat Tuhan. Tuhan kasih apa yang menjadi kebutuhan saudara. Kalau saudara mengalami hal itu, jangan lupa, saudara. Jangan lupa. Itu bukan karena saudara. Karena sudah waktunya Tuhan. Amin. Waktunya Tuhan. Nah, kalau saudara mendapat berkat, kalau saya dikasih saya juga nggak nolak. Boleh dong gitu. Nah, kalaupun saya mengalami, saya juga nggak sayang-sayang untuk berbagi. Karena berkat yang kita terima bukan hanya untuk pribadi kita. Dan juga di dalamnya ada berkat untuk orang lain. Amin. Nah, Tuhan itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat sekarang kenapa Yesus mengubah air menjadi anggur. Karena memang di situ mereka sedang kekurangan. Sudah dalam keadaan habis-habisan dan juga karena memang Yesus diundang di sana. Kita melihat sekarang sudah di dalam ayat yang keempat, coba tayangkan ayat keempat. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba. Saudara, waktu Maria mengatakan kepada Yesus ketika Maria mendengar bahwa di sana lagi ada masalah, mereka kehabisan anggur, Maria ini menyampaikan kepada Yesus. Saudara, apa hubungannya? Bukankah Maria hadir di situ sebagai tamu undangan, bukan keluarga inti? Ketika dia mendengar ada masalah, tidak ada anggur lagi, kok dia yang repot? Kalau boleh katakan ini dia berdoa gitulah. Kalau kita sekarang kan datang pada Yesus kan kita berdoa, kok dia yang begitu repot lah seperti itu. Sibuk begitu, memikirkan tentang masalah ini. Kalau saya bisa melihat saudari dari cerita ini, ternyata Maria ini memiliki hati yang sangat peduli. Gak ada hubungannya, dia hanya sebagai tamu. Yang penting dia hadir sana, beri doa restu, mendoakan, mempelai cukup. Ketika ada masalah dalam situasi dalam perjamuan ini harusnya dia gak repot itu. Kenapa dia repot? Ternyata saudara kalau kita renungkan, Maria ini memiliki hati yang sangat peduli kepada kesusahan orang lain. Sangat peduli dengan masalah orang lain. Kepinginnya menolong, kepinginnya membantu. Tidak heran kalau Maria ini dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan bayi Yesus. Nah saudara, kita melihat di sini. Tapi jawaban daripada Yesus apa? Mau apa engkau ibu daripadaku saatku belum tiba. Ketika Yesus mendengar Maria mengatakan mereka kehabisan anggur, Yesus enggak cepat-cepat bergerak, Yesus enggak cepat-cepat bertindak, lalu mengubah air menjadi anggur supaya cepat selesai, enggak. Saatku belum tiba, artinya saudara Tuhan mempunyai waktu untuk dia menyatakan kuasanya dan juga mujizatnya. Amin saudara. Yang pasti setiap hari kita diberkati oleh Tuhan. Ada waktu-waktu di mana Tuhan memberikan kita berkat lebih daripada berkat biasanya.
yang kita bilang ini tidak disangka-sangka. Saya tidak menduga ini ada. Saya tidak berdoa kok Tuhan mengadakan. Ada waktunya Tuhan melakukan itu untuk kita. Untuk menunjukkan kasih-Nya, penyertaannya di dalam kehidupan kita. Bahkan untuk menguatkan iman kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Sungguh kita menjadi anak Tuhan yang berbahagia. Kalau bagi Tuhan itu dianggap perlu, pasti Tuhan akan mengadakan untuk kita. Termasuk apakah Dia perlu mengadakan mujizat dalam hidup kita atau enggak. Yang menentukan adalah Tuhan, bukan kita. Kalau kita kan maunya mujizat tiap hari bila perlu. Saudara ingat, pesta di Kanaan apakah tiap hari Tuhan mengadakan mujizat di Kanaan? Tidak. Begitu juga. Ada waktu-waktu tertentu Tuhan akan menyatakan kuasa bahkan mujizatnya dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena mujizat itu masih ada. Amin. Saudara menunggu mengimani hal ini? Ini tidak berlawanan daripada firman Allah. Karena ini kenyataan firman Tuhan lewat ayat-ayat ini berbicara kepada kita. Mujizat itu masih ada. Nah, mengapa Tuhan mengubah air menjadi anggur? Sudah 3, karena Yesus diundang, karena mereka kehabisan anggur, karena sudah waktunya Tuhan. Yang keempat sekarang, karena di dalam pesta itu dari ayat-ayat tadi kita melihat, di situ ada tempayan. Ayat yang ke-6, kita baca ayat yang ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 3 buyung. Karena di sana ada tempayan-tempayan yang disediakan. Saudara, untuk apa pemilik pesta ini menyiapkan tempayan berisi 2-3 buyung? Menurut adat istiadat tradisi orang Yahudi, itu untuk air itu untuk pembasuhan. Tetapi ketika Yesus hadir dalam pesta ini, saudara, tempayan ini langsung berubah fungsi. Yang tadinya hanya menampung air, sekarang tempayan ini menampung air anggur buatan Yesus. Berubah fungsinya. Saudara, kalau Yesus hadir dalam kehidupan kita, segala sesuatu bisa berubah. Amin, saudara. Segala sesuatu bisa berubah, termasuk merubah hati kita. Bisakah kita menyerahkan, maukah kita, dapatkah kita, relakah kita menyerahkan hati kita ini, dijadikan tempayan yang hidup oleh Tuhan. Diisi oleh Tuhan dengan kebenaran-kebenaran ilahi. Diisi oleh Tuhan dengan firman-firman yang kudus. Diisi oleh Tuhan dengan nasihat-nasihat yang murni. Siap enggak kita menampung itu? Siap enggak hati kita dijadikan bejana, dijadikan tempayan yang terbuka untuk menerima berkat-berkat ilahi ini? Sebenarnya Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan kita firman-firman-Nya. Tuhan menegur kita lewat firman-firman-Nya. Tuhan menasihati kita lewat firman-firman-Nya. Kalau kita tampung di hati kita, untuk siapa, saudara? Untuk memberkati kita. Amin, saudara. Dan bila perlu juga orang lain diberkati melalui kehidupan kita. Saudara, mari kita jaga hati kita, jaga tempayan yang hidup ini. Supaya tempayan yang kita miliki ini tidak retak, tidak rusak, tidak bocor. Hingga bisa menampung baik itu air maupun air anggur. Pemilik pesta ini menempatkan tempayan-tempayan dalam pesta ini bukan tempayan yang bocor, bukan tempayan yang retak, bukan juga tempayan yang rusak, tetapi tempayan yang siap untuk menampung air, bahkan lebih daripada itu menampung anggur, air anggur yang sudah dibuat oleh Yesus. Pertanyaan sekarang, apa yang membuat tempayan hati kita bisa rusak? Apa yang membuat tempayan hati kita retak, bahkan bocor, tidak bisa menangkap, tidak bisa menampung hal-hal rohani yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga kita tidak bisa bertumbuh secara iman. Karena hati ini, karena tempayan ini rusak, retak, dan bocor. Baru saja terima bocor, baru saja dapat hilang, baru saja dapat merembes langsung, tidak bisa tahan di sana.
Apa yang membuat saudara? Antara lain, yang membuat tempayan ini rusak, bocor, retak dan tidak bisa menampung sesuatu yang murni. Karena pikiran-pikiran kita yang kotor. Ada pikiran-pikiran yang kotor di hati kita. Ada kata-kata yang jorok di hati kita. Hati-hati. Ini bisa merusak tempayan hati. Ada niat yang tidak baik terhadap sesama. Wow, bahaya itu. Hatimu tidak siap untuk menampung sesuatu daripada Allah. Maunya si Tuhan menyatakan mujizat, maunya Tuhan berkati, maunya saya mengalami kuasa Tuhan. Bagaimana dengan tempayan hati kita? Sudahkah terjaga? Bahkan dalam Kolose pasal 3 ayat 8, kalau nggak salah ya, Kolose 3 ayat 8 bisa ditayangkan. Ini juga yang dapat merusak tempayan hati kita. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita itu berasal daripada hati. Nah saudara, kalau kata-kata kotor itu tetap melekat di bibir kita, di mulut kita, keluar dari mulut kita, berarti tempayan ini rusak, retak, bocor, tidak dapat menampung sesuatu yang baru daripada Allah. Mari kita jaga bersama-sama. Amin saudara. Jangan berikan kata-kata kotor kepada pasangan hidupmu. Jangan ucapkan kata-kata kotor kepada anak-anakmu. Kata-kata jorok, pikiran kotor, pikiran jorok, jauhkan dari hidup kita. Supaya kita dapat menerima sesuatu yang baru daripada Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kita melihat bagian yang terakhir. Apa yang membuat Yesus mengubah air menjadi anggur? Yang keempat tadi, karena di situ ada tempayan yang siap menampung. Yang kelima, kita melihat dari ayat 7 sampai dengan ayat 10. Mari kita baca kembali bersama-sama ayat 7 sampai 10. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat 10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dari ayat-ayat ini kita melihat kebenaran firman Allah. Mengapa Yesus mengubah air menjadi anggur? Karena di situ saudara, ada pelayan-pelayan yang siap bekerja. Bukan pelayan yang malas-malasan maju mundur, ogah-ogahan. Tetapi pelayan yang siap bekerja. Waktu Yesus katakan isi tempayan ini penuh dengan air, mereka melakukan. Mereka tidak menawar-nawar dengan Yesus, Tuhan atau Yesus capek separuh aja ya. Ini kan banyak tempayan, ada 6. Tidak satu pun pelayan mengatakan seperti itu, tercatat dalam Alkitab. Mereka mengisi penuh dengan air. Berarti di sini kita melihat pelayan ini adalah pelayan yang siap dipakai. Nah saudara, ketika tempayan itu, air itu sudah penuh dalam tempayan ini. Yesus katakan lagi kepada pelayan-pelayan ini, sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawa kepada pemimpin pesta. Apa kata pemimpin pesta? Ketika pemimpin pesta ini mengambil, meminum, merasakan, mencicipi anggur yang dibawa oleh pelayan-pelayan ini, pemimpin ini kaget, terkejut. Ada sesuatu yang baru, kok bisa? Karena saudara, kualitas anggur yang diminum oleh pemimpin pesta ini beda dan sangat beda daripada anggur-anggur sebelumnya yang diminum. Saudara, sampai tidak tahan. Pemimpin pesta ini menurut cerita dari mendatangi mempelai laki-laki mengatakan, memuji mempelai laki-laki ini dan mengatakan, biasanya orang menyediakan menghidangkan anggur baik yang baik terlebih dahulu.
Setelah itu baru yang kurang baik. Tetapi sekarang, sampai sekarang kamu masih menyimpan anggur yang baik. Saudara, ketika pemimpin pesta ini merasakan menikmati sesuatu yang baik yang belum pernah dia rasakan. Memang sebelum-sebelumnya Tuhan Yesus belum pernah mengubah air menjadi anggur. Ini pertama kali. Berkat yang baru ini dia rasakan begitu nikmat. Sampai akhirnya pemimpin pesta ini memberi pujian kepada mempelai laki-laki. Saudara, kalau kita lihat, kita cerita ini saudara, ternyata pemimpin pesta ini salah puji saudara. Yang dipuji harusnya bukannya mempelai laki-laki. Karena firman Tuhan mengatakan kenapa pemimpin pesta ini memuji mempelai laki-laki. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa pemimpin pesta ini enggak tahu dari mana datangnya anggur yang manis itu. Taunya pemilik pesta atau mempelai ini menyiapkan. Jadi salah puji, harusnya yang dipuji adalah Tuhan Yesus yang mengubah air menjadi anggur. Harus yang dipuji adalah pelayan-pelayan yang mau kerjasama dengan Tuhan Yesus. Yang siap bekerja. Kadang-kadang ini juga bisa terjadi saudara. Kita yang sudah capek-capek mengerjakan ini dan itu. Bukan orang lain yang mendapat pujian. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita hidup bukan untuk mencari pujian. Bisa saja orang salah puji. Tapi kita hidup untuk melayani Tuhan. Amin saudara. Dan pelayan-pelayan ini juga karena dia tahu dari mana datangnya anggur. Ketika mereka mendengar bahwa pemimpin ini memuji mempelai laki-laki. Dia pun, pelayan-pelayan ini juga enggak protes. Hei, jangan puji dia. Harusnya puji Yesus, dia mengubah air ini menjadi anggur. Harusnya dalam hatinya mungkin bisa saja. Mestinya saya dong dapat pujian. Karena saya diajak kerjasama sama Tuhan Yesus. Kenapa mesti orang lain? Nah, kalau sampai pelayan ini melayani untuk mencari pujian, pasti ada kegaduhan di situ. Enggak terima, protes. Saudara, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang siap dipakai oleh Tuhan, tidak akan banyak protes. Amin, saudara. Menerima apa adanya. Sekalipun tidak mendapat pujian, yang pasti Allah yang memakai kita untuk bekerja bersama dengan Dia. Tuhanlah yang memuji dan memberikan kepada kita balasan. Amin, saudara. Nah, puji akan nama Tuhan. Dari cerita ini saudara, kita melihat kuasa Tuhan itu masih nyata. Mujizat itu masih nyata. Jadilah anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang siap dipakai oleh Tuhan. Maka di situ kita akan melihat kuasa Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, melayani bukan mencari pujian. Rendah hati, enggak banyak protes. Boleh protes, artinya untuk beri masukan, bukan karena saya pemimpin, saudara, saya tidak mau saudara protes atau ngasih masukan, selalu terbuka untuk masukan. Tapi kalau setiap ada masalah, protes-protes, apa yang terjadi? Pasti ada keributan. Nah, nanti kita akan ke puncak. Pemimpin ibu-ibu sudah merencanakan menu pertama ini, hari pertama ini, menu kedua, hari kedua ini. Kiranya saudara tidak ada yang protes. Amin saudara. Siap menerima enak atau enggak enak di lidah saudara. Saudara tetap bersyukur. Karena menurut Christopher ini enak, belum tentu menurut Pak Erdi enak. Lidah kita kadang-kadang beda. Benar enggak? Ini mentah. Belum tentu. Yang lain mengatakan mentah, ini enak. Wah, jangan pernah. Jangan banyak protes saudara. Maka tidak akan timbul keributan, kegaduhan. Saya dapat di kamar ini. Protes, saya hanya maunya di situ. Saudara, kita harus bisa menerima apa adanya. Amin. Menerima satu dengan yang lain, menerima kelebihan dan kekurangan. Pasti di situ ada kuasa, bahkan ada mujizat Tuhan. Setelah nanti kita pulang dari puncak ke sini, saudara tidak akan merasa capek, saudara akan bergairah. Wah, luar biasa. Amin saudara. Kenapa? Allah Tuhan memimpin kita. Dan mengapa Yesus mengubah air menjadi anggur? Karena Yesus diundang. Biarkan Yesus hadir dalam hidupmu sehingga engkau melihat kuasa Tuhan. Jangan takut dengan berkat habis-habisan. Justru di situ saudara akan melihat kuasa bahkan mujizat Tuhan. Karena Tuhan sering melakukan hal yang ajaib ketika kita ada dalam situasi seperti itu. Kenapa Tuhan mengubah air menjadi anggur? Bukan waktu kita tetapi waktunya Tuhan untuk menyatakan berkat-berkatnya yang kadang-kadang enggak masuk di akal.
Mengapa Tuhan mengubah air menjadi anggur? Karena di situ ada tempayan yang terbuka untuk diisi air anggur. Yang dipakai untuk merubah air anggur oleh Tuhan. Kenapa Tuhan mengubah air menjadi anggur? Di situ ada pelayan-pelayan yang siap bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami rindu senantiasa Tuhan mengalami kuasa Allah. Bahkan lebih daripada itu, mengalami berkat-berkat penyertaan Tuhan yang tidak kami sangka-sangka, yang kami sebut mujizat. Tuhan, kiranya kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang siap dipakai oleh Tuhan, yang siap bekerja, yang siap maju bersama dengan Tuhan. Kiranya kami boleh menyerahkan tempayan hati kami menjadi tempayan yang hidup di mata Allah, diisi oleh berkat-berkat yang baru. Tuhan, biarkan kami terus Tuhan dalam pimpinan-Mu untuk menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami ada dalam situasi habis-habisan, di situ kami pasti akan melihat kuasa Tuhan. Ada maksud tujuan Tuhan di sana. Terima kasih Tuhan. Tuhan punya waktu untuk kami, memberkati kami. Bahkan Tuhan Yesus punya waktu untuk memberkati kami lebih daripada berkat yang biasa kami terima. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat Allah Yesus Kristus yang Allah adalah Allah pembuat mujizat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Baik, mari sama-sama kita mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Benar Tuhan, kami mengamenkan hanya Tuhanlah yang layak kami agungkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Kami masih memohon pertolongan penyertaan Tuhan dalam acara gathering yang kami akan lakukan. Bahkan minggu depan kami tidak beribadah di gereja tempat ini, kami akan beribadah di puncak. Buat teman-teman kami yang tidak bisa hadir, mereka juga bisa mengikuti lewat Zoom, lewat link yang akan kami bagi. Tuhan, kiranya tidak ada kendala sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan, masing-masing menerima berkat lewat ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya segala kebutuhan-kebutuhan yang kami masih perlukan Tuhan akan mencukupkan. Tidak ada suatu pun kendala, kendaraan, baik kesehatan kami, kiranya Tuhan berikan kami kesehatan yang prima sehingga kami dapat pergi bersama-sama dengan tubuh yang sehat, menghadiri acara dengan sehat, bahkan kembali ke Jakarta dalam keadaan sehat. Inilah doa dan iman kami. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Kiranya Tuhan akan terus memberkati anak-anak Tuhan yang melayani baik ibadah pagi, ibadah pertama maupun ibadah yang kedua, WL Singer, pemain musik, multimedia, usher, sound system, dan jemaat Tuhan yang sudah hadir ke rumah Tuhan. Kami masing-masing Tuhan menerima apa yang Tuhan sudah siapkan sesuai dengan kebutuhan kami. Dan buat keluarga kami Tuhan, kami rindu ada damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kami, ada pujian penyembahan di tengah-tengah keluarga kami. Buat usaha pekerjaan kami, kami berdoa dalam nama Yesus ada kecukupan dari usaha pekerjaan yang kami jalankan, yang kami lakukan. Kiranya ya Tuhan, buat anak-anak yang masih sekolah bahkan kuliah di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya mereka juga terus Tuhan akan melihat penyertaan Tuhan dalam pribadi mereka, sehingga mereka menyadari apapun dimanapun mereka berada,
Kekuatan ilahi menopang mereka. Terima kasih Bapa yang sedang dalam pergumulan, kami berdoa Tuhan. Kami yakin ketika Engkau izinkan kami mengalami pergumulan, kami juga akan melihat kuasa Allah, bahkan mujizat Tuhan. Kami tidak lari Tuhan. Ketika kami mengalami pergumulan, ketika kami lari, kami tidak akan melihat kuasa mujizat Allah. Tapi ketika kami menghadapi bersama Allah, disitulah kami mengalami kemenangan. Yesus memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Kiranya semua jemaat Fajar Baru, baik mulai dari yang kecil sampai dewasa, Allah memegang dengan tanganmu. Allah memberkati, curahan berkat surgawi mengalir, kesehatan, keberkatan, kecukupan daripada Allah menjadi bagian kami. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Allah, kita tidak puas, kita tidak merasa cukup sampai di sini. Kita akan terus dan terus dan terus melibatkan Tuhan. Oleh sebab itu sebelum Engkau kembali ke rumahmu, mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada hati yang terbuka. Mata Tuhan tertuju kepada hati-hati yang merindukan Engkau. Dan telinga Tuhan terbuka atas doa-doamu. Oleh sebab itu sekarang saudara yang diberkati oleh Tuhan, kekasih-kekasih yang dikasihi oleh Allah, pulanglah dengan berkat yang daripada Allah Bapa di surga menyertai hidupmu. Damai sejahtera daripada Tuhan dan Roh Kudus mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu, sehingga engkau menjadi anak-anak Tuhan yang sangat beda dengan orang lain. Perbedaan itu nyata karena Yesus hadir dalam hidupmu, dan Yesus hadir mulai saat ini dan sampai selama-lamanya ada di dalam hidupmu. Haleluya.